Perkenalkan, nama saya Rohani Syarlagan. Saya bertugas sebagai Guru IPA Terpadu SMP Negeri 4 Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan. Di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan NIM 203129764474 program studi pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja Rabu 18 Agustus 2021. Sebelumnya, saya sudah melakukan pendaftaran uji kompetensi program PPG periode 2 tahun 2021. Ini adalah bukti pendaftaran saya. Untuk video uji kinerjanya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Kalian tetap memiliki semangat dan motivasi untuk datang ke sekolah. Ketika kita belajar, tetap menjaga kesehatan. Sangka, siapkan. Coba dulu diperhatikan di bawahnya ada sampah atau tidak? Ya? Kalau ada sampah diambil, dibuang di tempatnya. Itu menandakan bahwasanya kita sudah siap belajar. Tapi bersyukur kelasnya bersih, tidak ada sampah. Ibu akan mengecek kehadirannya. Yang pertama, Amelia, Berdua, Chelsea, Dita, Erik, Santa, Bulan. Berarti tidak ada yang absen ya. Bagus, Ibu aplaus sama kalian karena kalian semuanya hadir. Pada pembelajaran lalu, siapa masih ingat apa pembelajaran kita? Tentang apa itu? Zat aditif. Kalau boleh tahu, apa yang dimaksud dengan zat aditif? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Jelasin. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Zat aditif dibuat untuk menambah rasa ke dalam makanan. Bisa. Kemudian zat aditif itu fungsinya apa sih? Siapa yang bisa? Apa fungsi zat aditif? Penambahan zat aditif pada makanan bertujuan untuk memperbaiki penampilan cita rasa, tekstur, warna, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, pertambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi dalam makanan atau minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Bagus, Erik. Kemudian yang terakhir Ibu tanya tentang zat aditif. Zat aditif itu kan ada dua, yaitu zat aditif alami dan buatan. Siapa yang masih ingat apa itu zat aditif alami dan apa itu zat aditif buatan? Santa. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan,
yang membahayakan kesehatan manusia. Begitu juga sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan dengan hijau lain diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Good job, tepuk tangan buat mereka. Nah, coba lihat. Di meja ibu sudah ada apa ini? Kopi. Ibu kalau nggak minum kopi pagi-pagi rasanya nggak segar. Nih, coba ya, minum ya. Siapa yang mau ini? Oke, nah, benar sekali. Pertanyaan ibu nih. Siapa yang orang tuanya setiap pagi minum kopi? Ya, Bu. Bapaknya atau mamanya? Bapak. Jadi pagi-pagi kalau nggak dibuatkan kopi, bagaimana responnya? Marah-marah, Bu. Marah-marah ya. Buatkan dulu kopi itu sama saya, katanya gitu ya. Kalau nggak minum kopi, gimana rupanya rasa bapak itu? Karena sudah kecanduan. Karena Jadi sudah- merasa bosan. Bosan, kecanduan. Berarti sesuatu yang menyebabkan ketagihan atau kecanduan disebut dengan apa? Zat aditif. Zat aditif. Pintar buat Chelsea. Oke, ini apa nih? Rokok. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bapaknya sama mamanya merokok? Mantan. Bapak, Bu. Bapak ya, Cel. Siapa lagi? Bapak, Bu. Oh iya. Nah, di sini kan ada tulisannya. Apa ini? Rokok membunuhmu. Rokok Menunggu, tapi tetap bisa. tapi tetap ya kan. Nah, jadi kalau bapak nggak merokok, bagaimana? Gimana? Rokok yang membuat sehat. Oh, kan. Jangan pernah merokok. Nah, merokok ini termasuk zat apa? Kenapa ini dikatakan zat tadi? Karena menimbulkan kecanduan. Karena menimbulkan kecanduan. Ini gambar apa ini? Kopi. Ini gambar rokok. Siapa yang bisa memunculkan pertanyaan dari gambar ini? Saya Bu. Coba satu orang dulu. Gabriel. Apa saja komposisi dari rokok? Oke. Nomor 2, siapa yang bisa? Apa yang menyebabkan pengguna rokok dapat mengalami kecanduan? Siapa lagi? Ada yang lain? Chelsea dulu. Mengapa minum kopi tidak dianjurkan dikonsumsi berlebihan? Ada yang lain? Apakah kita hanya meminum rokok dapat dikatakan sebagai rokok? Apa tujuannya kita mempelajari zat aditif ini? Yang pertama adalah melalui literasi dan diskusi kita dapat mendeskripsikan pengertian dari zat aditif dengan benar. Ini apa saja komposisi dari rokok? Apa yang menyebabkan pengguna rokok kecanduan? Ini kita pelajari. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis dengan tepat. Apa saja nanti zat aditif itu kita pelajari. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik dapat menganalisis dampak zat aditif bagi kesehatan. Yang ini, mengapa minum kopi tidak dianjurkan berlebihan? Bisa? Apakah kita hanya menghirup rokok dapat dikatakan sebagai perokok? Nanti kita praktekkan pada pembelajaran nomor 4. Setelah melakukan percobaan model bahaya rokok, peserta didik dapat membuktikan bahaya rokok bagi kesehatan. Ibu akan mengadakan 3 penilaian. Yang pertama, dalam pembelajaran, Ibu menilai sikap. Selama proses pembelajaran berlangsung, Ibu melakukan penilaian sikap. Yang kedua, selama pembelajaran berlangsung, diskusi. Ibu menilai keterampilan, di mana kita akan mengadakan pengamatan tentang bahaya merokok. Yang ketiga, tes pengetahuan. Setelah selesai pembelajaran kita akan mengadakan tes di akhir pembelajaran.
kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang dibutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai organ kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti karbon, nitrous oxide, Dari video yang ibu tayangkan, dari gambar, dari ini gambar rokok, tadi ini rokok, dari ibu minum kopi. Ada nggak masalah-masalah yang ingin kamu tanyakan sama ibu? Siapa yang bisa? Santa? Bagus. Eri? Narkotika dan narkoba itu kan termasuk juga dalam bentuk obat-obatan. Jadi obat itu termasuk golongan narkotika. Bagus. Nanti kita jawab bersama. Oke? Ada lagi? Grace? Bagus. Menjawab semua pertanyaan itu, kita akan membahasnya. Kita akan melihat di buku. Coba lihat bukunya halaman 227. Di sini juga ibu akan membagikan LKPD untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang itu. Nih. Kita akan menjawab LKPD-nya, namun sebelumnya coba perhatikan di sini. Ini apa ini? Rokok. Ini apa? Rokok. Kita akan mencoba mempraktekkan model bahaya merokok bagi kesehatan. Coba ini untuk kelompok. Ini. Tisunya diambil nak. Nanti kalian praktekkan seperti yang ibu buat. Nanti satu kelompok dicoba ya. Sudah mulai ada asap di dalam kan? Bayangkan hanya dengan satu rokok asap sudah ada di paru-paru. Ya, bagaimana dengan satu bungkus rokok? Ya kan, Mary? Oke, kita ambil, siapkan tisunya. Tadinya kan tisunya, iya. Dan ini dibuka, baru kita pegang ini. Kita buktikan, nanti dicoba sampai habis ya. Apakah dia kuning atau tidak? Lihat ini, nampak kuning? Nampak kan? Nah, bagaimana dengan di bawahnya? Ini dia. Berubah warnanya? Berubah, Erik? Coba kalian praktekkan masing-masing.
berubah menjadi kuning kecepatan. Ini juga berubah. Oke. Oke. Warnanya menjadi kuning. Apa lagi nak? Kuning. Airnya kuning ya. Bagus kelompok ini ya. Silakan kamu cari informasi-informasi untuk menjawab apa yang menjadi masalah-masalah kita tadi. Bahkan dalam praktek itu juga apa nak? Iya. Boleh. Dijawab di dalam KPD-nya. Iya. Coba nomor 1 kan? Tar. Apa itu tar itu? Zat yang biasanya merupakan sisa pengolahan minyak bumi. Nah, di situ kamu jawab tadi. Sudah Mel? Boleh lihat buku Anda yang dikirim di WA-nya. Boleh lihat dari Google juga. Di dalam buku paketnya terdapat bukti-bukti ya. Sata, ada menemukan di buku paket? Ya. Renata, ada yang kamu dapat di buku paket? Heri? Bagaimana dengan kelompok 3 aman? Hah? Aman. Jadi kalau dia sampai dia berbungkus-bungkus rokok dan bertahun-tahun, apa yang terjadi dengan paru-paru itu? Yang pertama yang terjadi itu pada saluran tenggorokan atau kerongkongan. Tenggorokan. Kemudian habis itu ke paru-paru. Apa yang terjadi? Paham? Itu pertanyaan nomor 9. Bisa? Narkotika contohnya kan berbentuk obat-obatan. Apakah obat tidur merupakan contoh zat adiktif? Bagian apa? Yang bisa menjawab dari kelompok lain lah. Yang bisa menjawab saya. Obat-obatan merupakan contoh zat adiktif golongan psikotropika. Berarti apakah obat tidur termasuk obat zat adiktif? Iya. Termasuk. Bagus. Coba ada pendapat yang lain, Santa? Psikotropika karena zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Oke, tepuk tangan buat yang bisa menjawab. Apakah kita hanya menghirup rokok dapat
dikatakan sebagai perokok? Siapa yang bisa menjawab? Ibu. Coba berdua. Dikatakan iya karena penghirup juga menghirup asap yang telah dikeluarkan oleh si pengguna dan dapat masuk ke dalam paru-paru dan merusak paru-paru. Itu dinamakan apa? Itu dinamakan apa? Perokok apa? Pasif atau aktif? Coba Pasif. Pasif. Perokok pasif. Tentang bukan. Terjawab kan pertanyaan yang tadi ya. Nah, kita kan sudah membuat percobaan. Kita mau presentasikan di depan. Kelompok siapa yang duluan? Kelompok 1 silakan. Coba kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ingin menyatakan pendapat kami tentang praktek yang telah kami lakukan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, apakah yang terjadi pada perubahan tisu? Menurut percobaan yang kami lakukan, perubahan yang terjadi pada tisu adalah pada saat tisu menutup botol dan ditekan secara perlahan-lahan, kemudian asap pelan-pelan membakar tisu tersebut dan tisu yang putih terbakar secara perlahan-lahan dan menguning sebagian. Bayangkan apabila tisu diibaratkan sebagai alveolus pada paru-paru, apa yang akan terjadi pada paru-paru apabila terkena asap rokok? Paru-paru akan terbakar secara perlahan-lahan dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Bahan kimia berbahaya apa yang dapat mengakibatkan rokok berbahaya dan memberikan efek kecanduan pada penggunanya? Bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan efek kecanduan pada pengguna rokok adalah zat nikotin. Apabila satu batang rokok bisa menghasilkan perubahan pada tisu sesuai dengan percobaan peserta didik, maka prediksikan apa yang terjadi apabila yang dibakar berbungkus rokok dan bagaimana jika terjadi pada paru-paru dan dilakukan secara bertahun-tahun. Jika rokok yang digunakan dengan berbungkus-bungkus atau bertahun-tahun, maka perubahan yang terjadi pada paru-paru adalah rusaknya paru-paru yang menyebabkan kanker dan mengganggu pernapasan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari percobaan yang sudah kamu lakukan? Dari percobaan yang sudah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa rokok sangat banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh yang dapat mengakibatkan kematian. Dari presentasi kami tadi, adakah soal yang bisa kami jawab? Obat tidur termasuk sebagai golongan narkotika? Obat tidur bukan termasuk narkotika, karena obat tidur adalah psikotropika. Karena zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur dapat menyebabkan tidur nyenyak. Ada lagi? Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bahayanya merokok. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, apakah yang terjadi perubahan pada tisu akan menjadi kuning. Bayangkan apabila tisu diibaratkan sebagai alveolus pada paru-paru, apa yang akan terjadi pada paru-paru apabila terkena asap rokok? Paru-paru akan terbakar menjadi kuning dan membusuk jika kita terus merokok. Bahan kimia berbahaya apa yang dapat mengakibatkan rokok berbahaya dan memberikan efek kecanduan pada penggunanya. Bahan kimia zat nikotin merupakan zat adiktif yang membuat perokok mengalami kecanduan dan sulit untuk menghentikannya. Bahaya nikotin dapat merusak saraf otak. Apabila satu batang rokok bisa menghasilkan perubahan pada tisu sesuai dengan percobaan peserta didik, maka prediksikanlah apa yang terjadi apabila yang dibakar bungkus rokok dapat mengakibatkan terjadinya pada paru-paru dan dilakukan bertahun-tahun. Jika kita terus merokok, maka paru-paru kita akan menjadi terbakar dan menjadi kuning. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan? Bahan-bahan adiktif yang termasuk kelompok nikotin tidak boleh digunakan secara sembarangan
bebas karena memiliki efek yang sangat membahayakan bagi penggunanya. Apakah ada pertanyaan? Saya. Mengapa ketika minum buah atau bir bisa menyebabkan seseorang mabuk? Bila seseorang minum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Bagus sekali jawabannya. Apakah ada lagi? Mengapa ketika minum kopi badan segar dan tidak mengantuk? Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Apa saja dampak yang akibat bagi kesehatan? Dapat meningkatkan aktivitas saraf, pusat atau fungsi organ tubuh lainnya seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Destruktif atau hipnotika atau dikenal dengan depresan yaitu zat adiktif yang memiliki efek berkebalikan dengan stimulan. Jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih buat teman-teman sekalian. Beri aplaus sekali. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil pencobaan yang telah kami lakukan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, apakah yang terjadi pada perubahan keadaan tersebut? Kertas tisu yang semula bersih menjadi kecoklatan. Hal ini menunjukkan tingginya nikotin pada asap rokok. Kalau asap rokok dihirup masuk ke paru-paru bisa menimbulkan permasalahan pada alat pernapasan. Bayangkan apabila tisu diibaratkan sebagai evalus pada paru-paru, apa yang terjadi pada paru-paru apabila terkena asap rokok? Yang terjadi pada paru-paru apabila terkena asap rokok secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker paru-paru. Bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan rokok berbahaya dan memberikan efek kecanduan pada penggunanya adalah nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang membuat perokok mengalami kecanduan dan akan sulit untuk menghentikan kebiasaan buruknya ini. Nikotin adalah zat yang bekerja dengan sangat cepat. Zat ini bahkan dapat mencapai otak hanya dalam waktu 15 detik setelah diminum. Orang yang sering tertambat nikotin dapat mengalami muntah-muntah, kejang, gangguan pada sistem saraf pusat hingga hambatan pertumbuhan. Zat ini dapat dinilai dapat mengganggu perkembangan janin di dalam kandungan. Apabila satu batang rokok bisa menghasilkan perubahan pada tisu, maka prediksikan apa yang terjadi apabila dibangun tisu rokok dan bagaimana jika terjadi pada paru-paru dan dilakukan bertahun-tahun. Jika merokok secara terus-menerus akan menyebabkan paru-paru tidak dapat membersihkan lendir atau darah sehingga menimbulkan penyumbatan pada paru-paru. Masalah lainnya yang terjadi pada paru-paru yaitu penyakit emfisema yang menandakan bahwa alveoli atau kantong udara pada paru-paru rusak, melemah, dan akhirnya pecah. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan adalah menyimpan atau menggunakan bahan yang tergolong narkotika secara bebas merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pelakunya mendapat sanksi pidana. Beberapa macam bahan adiktif yang tergolong psikotropika masih boleh digunakan sebagai obat, namun penggunaannya dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Jika ada pertanyaan, Erik dari kelompok 1. Rokok dibagikan menjadi dua. Berikan pengertian. Rokok aktif dan rokok pasif. Rokok aktif orang yang merokok, sedangkan rokok pasif orang yang tidak merokok tapi memilih atau lain. Ada lagi? Apa saja bahaya merokok bagi kesehatan? Bahaya merokok bagi kesehatan yaitu penyakit jantung, kerusakan otak, penyakit mulut dan tenggorokan, penyakit paru-paru, penyakit lambung, tulang perokok, penuaan gigi, masalah pada organ reproduksi, dan gangguan psikologi. Apa saja konsekuensi merokok terlalu dini? Koneksi tidak terkena rokok terlalu dini dapat menggunakan
korban pada narkoba. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Kita sudah memahami apa saja pengertian dari zat adiktif dan apa-apa saja zat adiktif. Oke, kalau boleh ibu tanya nih, zat adiktif digolongkan menjadi 3. Siapa bisa? Erik dulu ya, Nomi. Zat adiktif dibedakan menjadi narkoba atau narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya seperti minuman beralkohol, rokok, dan lain-lain. Pertanyaan ibu nih, sudah? Dampak yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi narkoba. Erik lagi. Menyebabkan ketergantungan dan mengurangnya fungsi saraf. Tepuk tangan buat Erik. Pertanyaan ibu nih yang paling terakhir. Sebelum kita simpulkan pembelajaran kita, mengapa merokok dilarang terlalu dini? Oke. Karena paru-paru belum kuat. Bagus. Iya memang paru-paru kan tidak kuat kalau terlalu dini ya kan? Ada yang lain? Ulang. Dapat mengganggu paru-paru dan mengganggu pertumbuhan. Tepuk tangan buat kita. Nah, kita katakan say no to drugs. Jangan pernah mengkonsumsi narkoba atau zat adiktif. Betul, karena kan narkoba, zat adiktif kan ada 3 tadi kan? Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kelompok 1, silakan. Contoh psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Contoh zat psikoaktif lain adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Contoh narkotika adalah heroin, kokain, dan morfin. Bagus, good job. Kelompok 2, Chelsea silakan berkesimpulannya. Bahan-bahan adiktif yang termasuk kelompok narkotika tidak boleh digunakan secara sembarangan dan secara bebas karena memiliki efek yang sangat membahayakan bagi penggunanya. Bagus, good job. Kelompok 3, silakan buat kesimpulannya. Dampak dari zat adiktif yaitu mampu menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan, bahkan akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bahkan merasakan kesakitan. Good job. Sahabat, kita buat dulu kelompok 4. Kelompok 4. Menyimpan atau menggunakan bahan yang tergolong narkotika secara bebas merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pelakunya mendapatkan sanksi pidana. Beberapa macam bahan adiktif yang tergolong psikotropika masih boleh dipergunakan sebagai obat, namun penggunaannya dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Good job. Kesimpulannya semua top, bagus. Jadi, Ibu harap kita semua tepuk tangan buat anggota kelompok. Nah, kita akan mengadakan tes evaluasi pengetahuan melalui Google Dokumen. Ibu sudah share kan linknya di WA, sudah bisa dibuka? Oke, tulis namanya. Noni. Noni 80. Renata. Oke, 100. Sudah selesai semua? Ahmel 60. Oke, tes sudah. Tinggal 1 orang lagi. Sudah ya? Kita sudah 60. Oke, 40. Ada kan? Ada yang nilai 60. Ada yang nilai
Oke. Nanti pembelajaran berikutnya lebih semangat lagi ya. Siapa yang bisa merefleksikannya? Santa silakan. Saya diskusi berbagai masa, tapi kami masih kurang berani mengungkapkan pendapat. Oke, bagus. Untuk lain kali ketika diskusi kita harus berani untuk mengungkapkan pendapat. Good job. Ada yang lain merefleksikannya? Chelsea? Pembelajaran sangat bermanfaat untuk kami ketahui sehingga paham untuk menjaga diri. Bagus. Paham untuk menjaga diri. Semuanya jaga diri. Kita katakan sekali lagi tangannya coba seperti ini. Say no to drugs. Satu ya. Say no to drugs. Good job. Refleksi dari Ibu. Kalian belajarnya sudah cukup bagus. Presentasinya oke. Bahkan ketika tanya jawab berlangsung, kalian juga mampu untuk menjawabnya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Nah, dengarkan PR kita di rumah